Hai, Cuanamis di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya MSCI ini baru saja mengumumkan bahwa status Indonesia masih berada di emerging market. Namun memang masih akan ada evaluasi lagi hingga November 2026. Nah, untuk membahasnya lebih dalam, langsung saja kita ngobrol dengan founder M-Trade dan praktisi saham Mbak Ellen May yang sudah bergabung bersama kita di sini. Hai Mbak Ellen, terima kasih ya sudah bergabung bersama kita di Cuanomics. Langsung aja nih Mbak Ellen ya. Dari pengumuman MSCI yang terbaru ini, yang dimana kita masih dalam status emerging market, kira-kira memberikan sentimen seperti apa nih buat IHSG? Iya, jadi kalau sentimen MSCI masih mempertahankan Indonesia di emerging market itu sebenarnya sudah terdiskon beberapa hari yang lalu, terutama di tanggal 19 Juni ya. Jadi investor baik investor institusi maupun retail itu udah tahu kira-kira hasilnya seperti itu. Jadi tidak terlalu berdampak signifikan ke market sebenarnya. Dan kalau diperhatikan MSCI itu akan memberikan update lagi nanti katanya mau lihat-lihat dulu apakah perbaikan yang dilakukan oleh Indonesia ini bisa berjalan dengan baik atau enggak nanti di bulan November. Nah, jadi kesimpulannya sih sebenarnya Indonesia sekarang kayak masih digantung aja dan sebenarnya membuat investor asing juga masih wait and see di mana MSCI melihat tata kelola pasar modal Indonesia ini. Nanti jika di November MSCI memberikan udah nggak gantung lagi ya, jadi nggak gantungin Indonesia lagi, itu akan eh, lebih ada sentimen positifnya. Kalau perkiraan saya di bulan November nanti Indonesia bisa melewati ujian ini dan tetap di emerging market, nggak turun ke frontier. Nah, keputusan untuk masih berada di emerging market tapi akan dievaluasi lagi di bulan November 2026 ini sebenarnya memberikan pesan apa sih Mbak buat pihak regulator? Harus terus memperbaiki tata kelola dan transparansi, menjaga ya tata kelola itu semuanya. Kalau bahasanya orang awam itu ngejaga supaya bursa kita sehat, nggak saham-sahamnya nggak digoreng-goreng, bahasa gampangnya seperti itu gitu. Jadi yang kemarin dicermati oleh MSCI juga soal selain soal transparansi, soal komunikasi gitu. Jadi informasi-informasi disertakan dalam bahasa Inggris. Nah, kalau dari Direktur Utama Bursa sendiri dari Pak Jeffrey itu sudah mengatakan bahwa setiap laporan keuangan sudah ada versi bahasa Inggrisnya. Jadi informasi apa aja sih yang diminta kayak gitu. Nah, terus kalau market sendiri sebenarnya beberapa hari yang lalu itu naik dari tanggal 9 Juni sampai pada tanggal 17 atau sekitar 15 Juni itu naiknya karena sentimen domestik. Jadi salah satunya dari DPR yang menyuarakan untuk buyback buat BUMN dan itu investor institusi domestik kayaknya nyolong start dulu gitu. Terus kemudian BI juga menaikkan suku bunga sehingga rupiah menguat, di mana suku bunga naik itu sebenarnya sentimen negatif untuk pasar saham, tapi karena rupiah waktu itu sangat melemah, rupiah jadi lebih stabil, dana asing kembali masuk ke SBN, itu menjadi satu sentimen positif dan antara tanggal 9 Juni sampai 17 Juni kemarin itu penguatan juga didorong dari beberapa kebijakan di sektor komoditas yang cenderung positif seperti contohnya DSI yang menyatakan kita bukan mau ekspor satu pintu kok tapi pengawasan terus kemudian skema growth split yang dibatalkan terus ada Pak Presiden ketemu dengan Presiden dari Jerman juga kalau nggak salah itu untuk berbicara soal electric vehicle. Nah, itu menjadi satu sentimen positif buat sektor komoditas dan kemarin juga ada sentimen positif juga untuk sektor komoditas di mana RKAB itu lebih direlaksasi gitu ya. Kemudian harga untuk DMO juga dinaikkan dan ini menjadi sentimen positif untuk sektor komoditas yang banyak pasarnya tuh di dalam negeri atau domestik di mana salah satunya PTBA disclaimer juga gitu ya. Tidak selalu ini mencerminkan harga saham naik karena dia sempat turun karena kemarin ada ex dividen gitu ya. Oke, jadi di sisi lain sebenarnya banyak faktor domestik atau kebijakan-kebijakan dalam negeri memberikan sentimen positif gitu ya, di balik memang adanya pengumuman MSCI ini. Berarti untuk pengumuman MSCI ini, ibaratnya kita masih lampu kuning atau gimana ya Mbak Ellen? Iya, jadi kalau bicara lagi sedikit tentang sentimen positif tadi itu semuanya sudah tercermin di market, sudah direspon market. Jadi bukan lagi sentimen positif sekarang ini, sudah lewat. Nah, kalau MSCI ini berarti
intinya ini signal wait and see terus. Jadi investor asing mau masuk ke Indonesia juga akan menunggu ini gitu. Terus kemudian sebenarnya yang lebih penting dari MSCI kita memperhatikan S&P outlook gitu ya. Jadi S&P berpotensi menurunkan outlook ekonomi Indonesia. MSCI itu bicara pengawasan atau pengamatan terhadap tata kelola dan transparansi dari bursa saham Indonesia. Nah, sedangkan kalau Standard and Poor's, lembaga pemeringkat rating, itu lebih memperhatikan risiko dari ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Jadi ini sebenarnya dua hal yang berbeda, tapi memberikan dampak yang major terhadap pasar saham Indonesia. Dan tidak hanya ke pasar saham, meskipun dua hal ini concernnya beda, satunya concern ke tata kelola pasar saham, satunya concern ke risiko ekonomi di Indonesia, dua-duanya juga akan berdampak pada rupiah. Karena kalau misalkan MSCI memberikan satu review jelek atau menurunkan Indonesia dari emerging ke frontier, itu membuat asing keluar dan membuat rupiah menjadi melemah karena asing menggunakan USD kan nanti kan akan convert ke USD. Tapi kemungkinan itu sekali lagi kecil gitu ya, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Terus kemudian yang lebih besar kemungkinannya tantangannya tuh sebenarnya lebih ke bagaimana Standard and Poor itu potensi mendowngrade outlook ekonomi Indonesia mengikuti Moody's dan Fitch. Dan itu akan direview lagi 2027 ke depan. Jadi pasar saham Indonesia sekarang memang lagi banyak tantangan dan ujian. Satu persatu kalau MSCI dulu beres, mungkin di akhir tahun seandainya hasilnya bagus, di akhir tahun bisa ada technical rebound. Definisi technical rebound mungkin sementara. Dan kemudian di awal tahun 2027 kita melihat Indonesia punya ekonomi bagaimana. Yang diperhatikan dari lembaga pemeringkat itu selain defisit dibandingkan dengan GDP yang semoga tidak lebih dari 3%, yang diperhatikan lagi adalah persentase atau rasio dari tingkat pembayaran utang ya, jumlah pembayaran utang kita negara kita dibandingkan dengan penerimaan negara itu tidak boleh sebaiknya tidak lebih dari 15%. Nah, memang betul banyak negara yang sebenarnya rasio defisit APBN terhadap GDP-nya lebih dari lebih dari 3% seperti Amerika dan Jepang ya, tapi itu konteksnya beda, mereka negara maju gitu. Jadi kalau kita negara berkembang itu sebaiknya tidak melewati itu, apalagi kita sudah mengakui angka 3% itu sebagai standar dari zaman dulu, zaman Pak SBY kalau nggak salah, zaman setelah krisis 98 itu dibuatlah standar itu untuk menjaga disiplin fiskal. Jadi kalau angka yang dibuat sendiri dilewati, itu asing melihat atau mepet sekarang di 2025 waktu itu sempat angkanya di 2,92 meskipun sempat direvisi jadi 2,8 kalau nggak salah ya sama Pak Purbaya. Asing melihat itu sebagai satu tantangan. Jadi Indonesia sekarang dalam tahap apa ya, tahap wait and see gitu ya investor asing ke Indonesia. Terus kemudian investor asing juga dari Moody's, Fitch dan S&P sendiri itu mencermati bukan cuma soal numbers, tapi yang dicermati adalah banyaknya kebijakan baru di Indonesia yang sebetulnya sejujurnya sih kalau saya lihat kebijakannya itu bagus. Seperti contohnya pengawasan ekspor coal, CPO dan ferroalloy melalui Danantara Sumber Daya Indonesia itu sangat bagus. Cuman mereka sekali lagi masih wait and see bagaimana dengan pelaksanaannya atau eksekusinya apakah bisa benar-benar dijalankan dengan baik. Demikian pula dengan banyak kebijakan baru soal terutama sektor komoditas yang kadang-kadang berubah-ubah. Contohnya waktu itu RKAB volume produksi batubara dikurangin, tapi kemudian setelah DMO dalam negeri tidak mencukupi itu ditambah lagi. Ya, jadi kebijakan yang banyak berubah ini yang masih dicermati oleh investor asing dan juga menjadi concern dari lembaga pemeringkat utang seperti contohnya S&P, Moody's dan Fitch untuk melihat risiko ketidakpastian ini sebagai satu risiko tambahan. Oke, dan dari faktor-faktor tadi yang disebutkan oleh Mbak Ellen, sejauh ini perkembangannya bagaimana nih sudut pandang asing, point of view asing terhadap market kita? Ada perbaikan karena perang Amerika-Iran itu kan sudah mulai ada titik terang, damai, dan semoga Selat Hormuz itu benar-benar nanti bisa dibuka, bukan buka tutup gitu ya.
Dan itu akan membuat APBN kita pastinya akan jadi lebih ringan bebannya dan juga potensi defisit APBN itu tidak menjadi semakin lebar karena kenaikan 1 US dollar harga minyak itu berpengaruh sekitar kalau nggak salah 6,7 triliun gitu ya ke APBN gitu. Nah, jadi itu menjadi satu hal yang positif. Tapi sekali lagi perlu dicermati spending dari dalam negeri juga masih cukup besar, seperti contohnya dari program-program besar pemerintah, MBG dan Kopdes, dan katanya kalau nggak salah kemarin ada pakai AI juga ya untuk MBG. Nah, itu yang mereka sedang mencermati efisiensi dari penggunaan biaya-biaya tersebut, apakah dengan program yang pro growth ini bisa diikuti dengan pertumbuhan penerimaan negara yang bertumbuh juga. Kalau penerimaan negara bertumbuh juga, GDP-nya juga bisa bertumbuh dengan baik, pastinya tidak hanya penerimaan negara, dan bertumbuhnya bukan hanya karena belanja pemerintah. Nah, maka mereka bisa melihat bahwa skema pro growth yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini berhasil. Jadi saat ini semua mereka sedang wait and see. Oke, jadi tadi selain memang adanya isu tentang kan kalau MSCI menyoroti tentang isu transparansi ya, tapi di sisi lain juga sebenarnya isu tentang apa ya Tata kebijakan kelola. fiskal kita, tata kelola kita dan Enggak, yang MSCI tidak melihat fiskal. mengas Iya, oh ya, maksud saya dari adanya NP. itu kan ada berarti ada isu-isu lain gitu yang memang menjadi sorotan. Begitu bukan sih Mbak Ellen atau seperti apa sebenarnya isu yang memang lagi disoroti Iya, saat ini? iya. Jadi dua poin sih sebenarnya. Yang pertama, MSCI melihat tata kelola dari bursa kita itu PR-nya IDX dan OJK pastinya. Sedangkan dari lembaga lain, dari asing memperhatikan tidak hanya ekonomi Indonesia, defisit fiskal, dan juga kepastian regulasi. Sebenarnya 3 poin itu, satu tata kelola bursa, dua potensi defisit fiskal, ya, kemudian defisit APBN atau disiplin fiskal, kemudian yang ketiga lebih ke kepastian regulasi. Itu yang menjadi tema utama. Oke, dan semua masih wait and see karena ini ya menunggu implementasinya itu ya Mbak Ellen ya. Betul, Bagaimana betul, implementasinya berjalan sesuai dengan betul sekali. yang seharusnya lah gitu kan ya. Nah, kalau dari market kita sendiri dari domestik retail gimana nih Mbak responnya terhadap situasi yang sedang tidak pasti ini? Menurut saya sih kalau pasar saham Indonesia masih sangat lekat dengan investor asing, kita mesti ngelihat asing itu pergerakannya bagaimana di Indonesia. Saat ini asing outflow di Indonesia sampai tengah tahun ini nilainya udah lebih dari 67 T, bahkan sudah 70 T kalau nggak salah tuh. Dan itu sudah melampaui asing outflow di tiap tahun ya di 2025, 2024 itu full year nggak sampai segitu, bahkan di 2020 itu kalau nggak salah asing outflow setahun waktu crash pandemi sekitar 60-an T, tepatnya saya lupa pokoknya 60-an T gitu. Jadi setengah tahun ini aja tuh udah melewati asing outflow pada masa pandemi kemarin gitu. Jadi kita perlu wait and see, jangan gegabah kalau mau nyerok-nyerok juga. Ya, wait and see dulu. Meskipun saya lihat beberapa perusahaan seperti contohnya Big Bang saat ini memang ya valuasinya terdiskon sekali, nggak masuk akal. Sangat investable buat jangka panjang, cuman amunisinya juga ya kita mesti hati-hati mindful dengan jumlah yang dibeli atau money managementnya. Nah, ngomongin tentang mana yang lagi berpotensi dan mana yang rentan nih, Mbak Ellen. Sektor apa aja nih di situasi saat ini yang memang berpotensi dan apa ya, yang juga lagi rentan dengan situasi saat ini? Yang paling sensitif pastinya sektor perbankan dan properti yang sensitif dengan suku bunga, rupiah, dan terutama perbankan ya, yang keterkaitannya dengan makro itu sangat besar, sovereignty sangat besar, dan itulah sebabnya kenapa Moody's, Fitch, dan ya lembaga pemeringkat itu mereka tidak hanya menurunkan outlook dari ekonomi negara kita, tapi juga menurunkan outlook dari saham-saham perbankan tersebut. Jadi menurut saya perusahaannya bukan perusahaan yang jelek ya, BCA bagus banget, Indonesia jual gitu kan ya. Itu bagus banget, cuman memang saat ini kondisinya makronya lagi seperti itu. Itu paling sensitif ya. Kemudian yang kedua, sektor komoditas. Jika kebijakan pemerintah jadi lebih bagus, sektor komoditas ini bisa menguat. Dan jika kebijakan pemerintah tiba-tiba ada ketidakpastian baru, itu bisa tiba-tiba anjlok atau bisa turun. Nah, jadi sebenarnya baik trader mau invest maupun investor, jadi saat ini lebih mindful menggunakan
uang atau money management itu sendiri. Dan kalau mau trading, misal ada penguatan tiba-tiba, ya tradingnya cuan bungkus aja dan jangan serakah kayak, oh mumpung murah, masuk banyak, resikonya di depan mata tuh secara makro masih lumayan. Oke. Nah, berarti untuk strategi buat retail itu saat ini semuanya apakah lebih baik Wait apa and ya? see dulu. Semua wait and see dulu ya. Wait and see dulu. Apakah Kalau mau trading kecil-kecil aja. karena mungkin ada juga nih yang lagi ngelihat kok beberapa harga terdiskon gitu. Mungkin langsung Ya boleh. apa ya? be- Investasi. Pengen banget. Tapi apakah ini waktu yang tepat atau masih akan ada lagi nanti prospek lebih dalam lagi harga itu kayak gimana sih Mbak ke depannya kita IHSG? Investasi jangka panjang, pastinya saat ini masih sangat menarik buat saham-saham big banks seperti BCA, BMRI itu menarik buat jangka panjang. Tapi memang harus sabar, jangan mengharapkan return cepat dalam jangka pendek. Dan prinsipnya kalau investing itu sebenarnya makin turun makin dibeli. Jadi justru jangan FOMO pas naik gitu. Kalau kondisi seperti ini percaya aja naik pasti tetap akan ada koreksi. Jadi kayak kemarin naik sampai tanggal 17, 17 pas di puncak tinggi-tingginya yang long term investing mah sabar aja. Valuasi tetap sama, mau tanggal 17, mau tanggal 9, tanggal 8, tanggal ini. Valuasi tetap sama, tetap tetap murah, terutama BCA di standar deviasi -3. Tapi kalau beberapa hari berikutnya dikasih diskon lagi, contohnya seperti hari ini, BBCA lebih murah pastinya daripada tanggal 17 atau BMRI ada diskon. Nah, dari tanggal 17 itu juga jadi level entry yang bagus buat long term investing dan masuknya bertahap aja. Oke, dan menjelang kembali ke kalau kita ngomongin tentang MSCI ini kan kita mau masih menjelang menuju November 2026 gitu ya. Ada indikator lain nggak sih yang perlu diperhatikan oleh investor atau dicermati oleh investor gitu akan kekhawatiran hasilnya nanti akan gimana gitu di bulan November? Kayaknya kemarin MSCI sudah memberikan beberapa evaluasi dan ya mungkin indikator yang kita bisa pakai cuman itu dan lebih ke bagaimana kita manage posisi kita aja. Sekarang bukan waktunya untuk terlalu ngegas. Mungkin yang lebih kita bisa perhatikan kalau indikator secara makro, tapi ini kaitannya bukan dengan MSCI, ini lebih kaitannya secara investor asing melihat makro Indonesia, kita melihat inflasi, kita melihat defisit APBN tiap bulan itu bagaimana, kita melihat perubahan dari kebijakan pemerintah, misalkan efisiensi MBG dari berapa hari 6 dikurangin 4, terus ada kalau ada berita lagi pengurangan lagi efisiensi lagi itu menjadi sentimen yang positif. Oke, dan kalau dilihat dari segala upaya pemerintah saat ini dengan reformasi pasar modal dan sebagainya, kalau dari Mbak Ellen ngelihat peluangnya nanti akan seperti apa nih buat kita dari MSCI atau mungkin dari lembaga rating juga nantinya? Kalau pasar modal kaitannya dengan MSCI sih saya tidak bisa berkomentar banyak, tapi yang jelas teman-teman dari OJK dan IDX pastinya mereka melakukan yang terbaik, jadi kita doakan saja. Kalau di makro juga makro kaitannya dengan S&P atau outlook asing terhadap ekonomi Indonesia, kita sebagai bukan pengambil keputusan dari pemerintah ya kita ngeflow ngikutin gitu. Jadi kalau misalkan contoh kebijakannya masih kita lihat APBN juga APBN 2027 itu gimana, agresif nggak, rasional nggak, saya melihat lebih rasional dengan misalnya contoh asumsi US dollarnya itu lebih tinggi daripada di 2026 kemarin asumsi US dollar misalnya 16.500 padahal November 2025 aja udah 16,5 gitu. Nah kalau di 2027 itu asumsi US dollarnya dari 16,5 bisa sampai kalau nggak salah tuh 17,5, pokoknya 17 di atas lah. Dan itu saya melihat bahwa oh 17,5 atau 17,6, oh itu lebih rasional, lebih realistis dan harga minyaknya juga lebih realistis. Jadi nggak pakai harga minyak yang terlalu rendah. Dengan asumsi APBN yang lebih realistis seperti itu menjadi satu hal yang lebih predictable. Jadi sebenarnya yang tidak disukai oleh investor itu adalah uncertainty karena mereka mau membuat rencana dan pebisnis juga rencana 3 tahun, 5 tahun sangat susah sekali dengan kebijakan atau resiko yang susah diukur. Oke, dan melihat dinamika saat ini kita udah sampai pertengahan tahun nih, Mbak Ellen. 6 bulan terakhir menuju akhir tahun akan Mbak Ellen melihat market kita akan seperti apa? Jika tidak ada kebijakan pemerintah yang berubah signifikan, harusnya mengarah ke positif, tapi kalau masih ada kebijakan
pemerintah yang berubah, orang akan wait and see lagi, kecuali jika ada efisiensi dari program-program besar, itu akan menjadi satu hal yang baik. Jadi kita benar-benar nggak bisa, kalau misalkan ada yang memprediksi, oh nanti di November naik, Desember naik, kita nggak tahu nanti di November, Desember ada kebijakan apa. Kita cuma bisa kira-kira kayak, oh November MSCI, ya kira-kira dia nggak bakalan turunin ke frontier lah, itu sentimen bagus, Desember masuk, perkiraan seperti itu. Tapi saya justru ingin membagikan satu mindset ke teman-teman semuanya, bahwa sebagai investor atau trader atau pebisnis, satu hal penting yang harus ditanamkan adalah kita mesti ngelihat market ini penuh dengan possibility. Jadi banyak orang selalu mencari kepastian dan memang itu harganya mahal, sehingga banyak yang bertanya ke sana kemari, ini kira-kira naiknya kapan? Ini kira-kira kapan? Sebenarnya tidak ada, jujur aja tidak ada satu orang pun yang bisa menjawab itu dengan pasti. Kalaupun saya bisa menjawab, saya akan melihat indikator makro seperti contohnya, jika ini maka bagaimana, seperti tadi. Jika APBN 2025 itu 2026 itu defisitnya ternyata tidak seburuk yang dibayangkan, maka Januari 2027 ketika berita itu keluar, itu akan jadi sentimen bagus. Tapi kalau defisitnya lebih buruk daripada yang dibayangkan, misalkan yang dibayangkan di angka 3% atau 3,2%, ternyata munculnya 3,5 seperti itu akan jadi sentimen yang negatif. Jadi doesn't have to be kayak angkanya perfect, nggak harus angkanya di bawah 3 atau gimana. Asal lebih bagus daripada konsensus, lebih bagus daripada perkiraan, itu udah jadi satu hal yang positif gitu. Oke, ya jadi walaupun memang mungkin masih akan ada kemungkinan volatilitas yang sangat tinggi gitu ya sampai akhir tahun nanti, Jadi tetap kita diikutin aja, positif thinking juga diikutin gitu ya. aja. Ya, lebih ke Ikutin aja. objektif dan ngikutin aja perkembangannya. Nah, boleh tuh Mbak untuk merangkum ini semua pesan buat para retail nih yang mungkin juga lagi di tengah ketidakpastian saat ini. Satu, badai pasti berlalu, jadi nggak usah tahu stres, asal saham-sahamnya bukan saham gorengan. Kalau sahamnya gorengan, bid over kecil, di trading nggak ada fundamental, itu ya itu uang sekolah gitu ya. Kalau sahamnya kayak big banks, ya nggak apa-apa, nanti badai berlalu dia akan naik lagi gitu ya. Terus kemudian badai pasti berlalu, tapi badai pasti akan datang lagi. Jadi mindsetnya kita lebih ke bagaimana kita tuh sadar itu. Jadi jangan berinvestasi dengan tidak mindful, merasa bahwa kalau nanti sudah bullish, saya percaya orang akan lupa dengan semua ini dan akan jor-joran investasi lagi. Justru ketika bullish kita harus sadar bahwa badai bisa datang lagi. Ketika lagi ada badai segede ini, kita harus ingat bahwa badai pasti berlalu dan itu membuat investasi kita jadi lebih bagus. Oke, wah menarik nih ya, investasi lebih mindful lagi gitu ya Mbak Ellen ya. Ya, Oke, kalau gitu terima kasih atas perbincangannya. Jadi nanti kita terus lagi memantau ya bagaimana market kita dan tentunya nanti akan ada lagi hasil reviewnya di bulan November 2026. ya. Dan oke, thank you Mbak Ellen. Dan dengan demikian untuk Conamis kali ini sampai ketemu di topik lainnya. Sampai jumpa.